Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Tesalonika Angelia Embarita, semester 3, kelas 3A, jurusan Ilmu Hukum di Universitas Sanjang Kuning. Hari ini saya akan menjelaskan materi dari hukum agraria mengenai tanah terlantar. Sebelum itu, saya akan menjelaskan definisi terlebih dahulu mengenai tanah terlantar. Definisi tanah terlantar yaitu tanah yang sudah diberikan hak oleh negara berupa hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, dan hak pengelolaan atau dasar pengusahaan atas tanah yang diusahakan, dipergunakan, atau tidak dimanfaatkan sesuai dengan keadaan atau sifat dan tujuan pemberian hak atau dasar pengusahaan. Faktor-faktor mengenai terjadinya tanah terlantar itu ada dua. Yang pertama, faktor teknis manajemen usaha. Dan yang terakhir yang kedua yaitu faktor sosial ekonomi. Selanjutnya kita akan membahas mengenai tahapan penertiban tanah terlantar. Sesuai yang tertera pada PK BPN nomor 4 tahun 2010, pasal 2 terdapat tahapan mengenai tanah terlantar. Yang pertama, inventarisasi tanah hak atau dasar pengusahaan atas tanah yang terindikasi terlantar. Yang kedua, identifikasi dan penelitian tanah yang terindikasi terlantar. Yang ketiga, peringatan terhadap pemegang tanah. Yang terakhir, yang keempat, mengenai penetapan tanah terlantar. Dalam penjelasan PP nomor 11 tahun 2010 disebutkan bahwa tanah yang telah dikuasai atau dimiliki baik yang sudah ada hak atas tanahnya maupun yang baru berdasarkan perolehan tanah di beberapa tempat masih banyak dalam keadaan terlantar. Akibatnya, kemakmuran rakyat tidak meningkat dengan optimal. Selanjutnya itu kita akan membahas mengenai objek tanah terlantar. Di sini dijelaskan yang tidak termasuk objek penertiban tanah yang ditelantarkan itu ada dua. Yang pertama, tanah hak milik atau tanah guna bangunan atas nama perseorangan yang secara tidak sengaja tidak dipergunakan sesuai dengan keadaan atau sifat dan tujuan pemberian haknya. Yang kedua, yang terakhir, yaitu tanah yang dikuasai pemerintah baik secara langsung maupun tidak langsung dan sudah berstatus maupun belum berstatus barang milik negara atau milik daerah yang tidak sengaja dipergunakan sesuai dengan keadaan atau sifat dan tujuan pemberian haknya. Selanjutnya, saya akan membahas di sini mengenai tindakan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertahanan Tanah apabila masyarakat melapor tentang tanah terlantar. Itu ada 3. Yang pertama, memberikan peringatan tertulis agar dalam jangka waktu 1 bulan sejak tanggal diterbitkan surat peringatan, maka pemegang hak harus mengusahakan, menggunakan, dan memanfaatkan tanahnya sesuai keadaan atau sifat dan tujuan pemberian haknya atau dasar
pengusahaannya. Yang kedua, memberikan peringatan tertulis kedua dengan jangka waktu yang sama dengan peringatan pertama apabila pemegang tidak melaksanakan peringatan sebelumnya. Yang terakhir, itu memberikan peringatan tertulis ketiga, yang merupakan peringatan terakhir dengan jangka waktu yang sama dengan peringatan kedua. Sekian hasil penjelasan saya. Apabila ada kekurangan, mohon maaf. Selamat malam dan salam sejahtera.